Sama kita hormati dan tentunya sama-sama kita muliakan ayahanda kita yang alhamdulillah tentunya dengan semangat beliau, dan kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dengan keberkahan. Dan juga tentunya kepada pimpinan Majelis Ta'lim Ibu Hajana, yang mana Ibu? Assalamualaikum Ibu, salam kenal. Dan alhamdulillah terima kasih saya bisa dikasih kesempatan untuk bisa berjumpa dengan ibu-ibu yang cantik-cantik luar biasa. Tapi semoga saya tetap, walaupun di hadapan saya ibu-ibu cantik luar biasa, tapi yang ada di hati tetap istri tercinta. Yang lain belum sampai di pikiran ya. Dan tentunya kepada seluruh para hajah, para ustazah, dan pada seluruh jamaah yang mohon izin namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya karena kita nggak tahu siapa di antara kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari cantik dan tampangnya. Kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari kekayaan, kekuasaan, kedudukan, jabatan, ataupun hartanya saja. Tapi kemuliaan seseorang itu dilihat dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu dilihat dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya saya yakin sama Ibu Hajah dan juga seluruh jamaah yang hadir kelihatan wajah-wajah orang-orang bertakwa. Ibu-ibu sini saking solehah semuanya, belum azan saja udah pada sholat. Ibu-ibu sini Masya Allah. Dan alhamdulillah, perkenalkan saya Hafiz Salim. Nama asli Muhammad Hafiz. Saya biasa dulunya bawain atau pernah main di sinetron. Dulu ada sinetron si Entong, kalau dulu main matanya suka gini-gini, pernah Ibu pernah lihat Ibu? Itu dulu sinetron saya bersama Adi Bing Slamet, Rena Ipe, Bang Ocin. Alhamdulillah. Tapi tentunya saya selain main sinetron sempat bawain acara-acara dakwah di TV. Dan tentunya di awal karir saya dakwah presenter, jadi presenter dakwah TPI, yaitu Dai TPI. Dai TPI itu dulu lulusannya salah satunya Ustadz Zaki Mirza, ada Ustadz Kokolim, Ustadz Payage, Ustadz Hariri. Kenal Ibu sama Ustadz Zaki Mirza? Istrinya kenal, Bunda Tata. Nah, itu salah satu jebolan dari Dai TPI, dan saat itu saya presenternya. Acaranya dulu tahun 2005, dan alhamdulillah setelah itu saya banyak dampingin acara-acara dakwah di TV. Saya pernah dampingin Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, saya pernah dampingin Ustadz Yusuf Mansur, dan pernah dampingin Buya Yahya, pernah dampingin alhamdulillah Syekh Ali Jabir, dan juga saya pernah dampingin Ustadz Salmet di SCTV setiap pagi jam 4 selama kurang lebih 7 tahun. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih suka ada di TVRI, acara Serambi Islami setiap jam 4:30 pagi, tepatnya di hari Jumat, dampingin Dr. Mukhlis Hanafi MA, dampingin Dr. Ahasani, dan tentunya saya hadir di sini. Insya Allah bukan karena hebatnya saya nyusun jadwal, bukan karena hebatnya kita untuk menyusun rencana, tapi karena hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan kita untuk hadir di tempat ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah.
Saya dulu di sinetron mabuk, mohon maaf, suka bercanda, komedian. Dulu sering godain emaknya Sintong. Emaknya Sintong tuh dulu ceritanya nggak punya suami alias janda. Terus saya suka digodain sama Empok Lela. Empok Lela juga sama di sinetron nggak punya suami, sama-sama janda. Tapi inilah hidup kita nggak tahu. Di sinetron saya ngejar-ngejar janda, di sinetron dikejar-kejar janda, dan alhamdulillah dalam kehidupan nyata dapetnya janda. Dan alhamdulillah saya nikah itu istilah kalau jalan di mall beli satu bonusnya 3. Dan saya di usia saat ini 43 sudah punya cucu 5. Alhamdulillah. Beli paketan. Paket komplit, alhamdulillah. Dan tentunya sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak. Jadi anak dari istri sudah ada 3, tambah lagi anak dari kita, jadi totalnya 5. Alhamdulillah. Ya nikmatnya nikah sama jando, enak gak pakai ngajarin lagi. Sudah paham urusan rumah tangga maksudnya. Dan alhamdulillah tentunya bersyukur kepada Allah, kita ini hidup cuma menjalankan takdir. Takdir terbagi 2, ada mubrom, ada mu'alaq. Mubrom adalah mutlak langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa milih dari mana kita lahir, kita nggak bisa milih. Punya anak yang model seperti apa, kita nggak bisa milih. Cuma bisa doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takdir mubrom. Nah kemudian takdir mu'alaq itu takdir yang kita ikut berpartisipasi untuk bisa bagaimana mengejar takdir mengenai kesuksesan, mengenai hal apa yang ingin kita cita-citakan. Dan tentunya hadir pada kesempatan hari ini pun adalah bentuk ikhtiar kita menjemput impian takdir. Dan tentunya ini adalah orang-orang pilihan. Kita hadir di sini, yang lain mungkin lagi dalam keadaan lemes, lagi dalam keadaan males, lagi pengen dalam keadaan leyeh-leyeh, cuma pengen tidur-tiduran. Karena apa? Karena puasa itu bikin dia lemes, bikin dia males. Padahal harusnya sebaliknya, puasa harus tambah energi untuk selalu melakukan kegiatan yang baik-baik. Salah satu di antaranya kumpul di majelis ilmu. Alhamdulillah. Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan tentunya kita bersyukur kita masih dikasih kesempatan sehat, kita masih dikasih kesempatan hidup, kita masih dikasih kesempatan luang waktu. Dan tentunya kesempatan yang Allah berikan kepada kita maksimalkan sebaik mungkin. Karena tentunya dengan kita sehat kita harus afiat. Karena berapa banyak orang yang cuma sekedar sehat tapi sehatnya enggak afiat. Karena banyak pelaku maksiat yang cuma sekedar sehat. Banyak pelaku maksiat, orang-orang yang enggak taat kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang kita lihat mungkin di jalan dan lain sebagainya, di tempat-tempat kemaksiatan, kebanyakan rata-rata orang-orang yang dalam keadaan sehat. Tapi sehatnya enggak afiat, sehatnya enggak bermanfaat. Sehat itu nikmat. Betul enggak Bu? Beberapa tahun yang lalu ketika COVID melanda, seakan-akan hidup tuh kayak, ya Allah, kayaknya kita lemah banget, cuma diserang sama makhluk yang gak tampak, yang gak kelihatan, kayaknya kita udah gak berdaya. COVID, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang diberhentikan kerja, banyak yang pengurangan karyawan, banyak yang akhirnya gak ngapa-ngapain karena COVID. Jangankan bikin majelis ilmu seperti ini, sholat wajib saja berjamaah di masjid banyak yang ditutup.
Dan korban salah satunya adalah para ustaz. Jadwalnya habis. Sedih. Untung saya punya istri yang selalu memberikan spirit dan semangat. Istri saya alhamdulillah ibu, karena sudah punya pengalaman jauh lebih dulu, makanya dia ketika dalam keadaan kita terpuruk, dia langsung usaha, dia langsung dagang. Dan alhamdulillah bulan pertama yang dijual adalah cincin, kalung, mobil untuk bertahan hidup. Tapi alhamdulillah kita ini bisa menikmati hidup kita. Salah satunya kita dikasih nikmat pengecap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang setiap hari kita makan jadi berasa enak karena kitanya sehat. Coba bayangkan kalau kita dalam keadaan gak sehat, apa yang enak jadi gak nikmat, apa yang nikmat jadi terasa gak enak. Covid itu contohnya. Ketika kita dalam keadaan Covid, lidah itu benar gak ada rasa apa-apa. Coba bayangin kalau seandainya nikmat pengecap Allah cabut, sebanyak apapun duit kita, berapa miliar pun yang ditabung dalam rekening kita, tapi seandainya kita udah gak punya nikmat pengecap, hidup jadi gak nikmat. Karena kita gak tahu lagi rasa manis, rasa asin, rasa pahit, rasa asam. Pasti hidup jadi gak nikmat. Covid salah satunya. Ketika Covid, saya pernah, Bu, di sini ada yang pernah kena Covid? Bu? Atau nggak ngaku? Itu waktu Covid bener. Pulang dari Semarang saya jalan darat, sampai di rumah badan terasa lemas, kepala rada-rada pusing, hidung udah mulai tersumbat dan napas sudah mulai ngos-ngosan. Dan seingat saya katanya kalau Covid lidah itu nggak ada rasanya, lidah itu nggak berasa apa-apa. Persis di hadapan saya ada buah kelengkeng. Saya coba itu kelengkeng. Pas saya masuk kelengkeng saya cobain, ternyata itu benar kelengkeng di lidah saya, nggak berasa apa-apa. Saya cuma bisa ngelus dada, ya Allah, berarti saya kena Covid. Tiba-tiba anak saya nyolek, ayah itu kelengkeng belum dikupas, pantas belum ada rasanya, masih hambar. Di bawah happy ya Bu. Ya Allah, tapi benar di saat kita dalam keadaan sakit, hidup jadi gak nikmat. Makanya bersyukur dikasih sehat, alhamdulillah. Bersyukur dikasih kesempatan panjang umur, alhamdulillah. Manfaatkan umur sebaik mungkin. Karena hidupnya kita ini bukan cuma untuk sekedar hidup, tapi Allah punya tujuan menghidupkan kita agar kita menjadi hamba selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap hari kita baca, setiap waktu sholat kita baca, untuk mengingatkan kita, mengingatkan diri kita sebagai hamba agar selalu menyadari dirinya bahwasannya kita memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan. Baik sholat kita untuk Allah, ibadah kita untuk Allah, hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu. Kalau cuma sekedar hidup, apa bedanya dengan tumbuhan? Apa bedanya dengan hewan? Sama-sama hidup, tapi kita sebagai manusia punya kewajiban tersendiri. Karena kita harus menyadari kalau tumbuhan mati mungkin selesai urusannya, hewan mati selesai urusannya, tapi manusia mati belum selesai urusannya. Dan kita harus bertanggung jawab apa yang sudah pernah kita perbuat selama kita hidup. Dan mudah-mudahan duduknya kita hari ini, duduknya kita di pagi ini, semoga menjadi catatan kebaikan. Kita nggak tahu dari amalan mana yang sehingga kita diizinkan oleh Allah untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul gak Bu? Alhamdulillah.
Kita sampai kepada bulan suci Ramadan. 2 bulan lalu kita doa, kita minta sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Semuanya bawaan puasa lemes semua. Ibu masih hidup. Atau nadanya nggak tahu, nadanya nggak terbiasa ya, masya Allah. Mohon izin saya ternyata beda ya. Kalau di sini gimana Ibu? Ada nadanya? Nggak pakai nada, cuma doa. Oh Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sudah ada makanannya. Ya Allah, Ibu, saya udah hampir 5 hari di sini, jauh dari istri. Ternyata ketika sudah jauh dari istri baru berasa rindu ya. Saya lagi di sini lagi belajar bahasa Palembang. Saya sampai di sini saya kan mohon maaf, saya ditawarin, setiap dia tawarin makan sama Yayasan Amanah Muslim Indonesia. Saya hadir wasilah beliau. Saya ini bukan yang pertama kali saya diajak tentunya ikut berpartisipasi dan berkontribusi untuk Yayasan Amanah Muslim. Tentunya ketika diajak sama mereka, saya cari historinya dan ternyata di dalamnya yang sudah mengikuti di sini banyak para guru-guru saya. Makanya baru saya bilang bismillah, saya bisa dan saya siap. Sampai di sini saya ditawarin makan. Setiap ditawarin makan, dihidangkan makanan, saya nggak mau makan, saya takut kolesterol. Karena setiap ditawarin, ini lemak Ustaz, ini lemak, ini lemak, ini lemak, ini lemak. Apa yang saya mau makan? Lemak semua. Saya takut kolesterol. Iyo, semuanya lemak. Maksudnya enak. Oh, saya pikir itu lemak. Ya. Tapi ibu-ibu galau, sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kita minta sama Allah. 2 bulan yang lalu sebelum masuk bulan suci Ramadan kita udah minta, ya Allah berkahi bulan Rajab kami, berkahi bulan Sya'ban kami, dan pertemukan kami pada bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai, kita sudah tiba, bahkan sudah berjalan. Ini sudah hari ke-9 dan nanti malam sudah malam ke-10. Tentunya jangan cuma sekedar minta, jangan cuma sekedar doa, tapi ketika sudah diizinkan oleh Allah, ketika sudah dikabulkan oleh Allah sampai kepada bulan suci Ramadan, tentunya kita maksimalkan Ramadan ini sebaik mungkin. Alhamdulillah. Ibu, Ramadan ini bulan spesial, Sayyidus Suhur, rajanya bulan. Dan tentunya dalam 1 tahun di bulan Hijriyah, Ramadan adalah punggawanya, pimpinannya, rajanya dari setiap bulan. Di dalam 1 minggu ada hari terbaik di antara 7 hari, semuanya baik, tapi ada hari yang dipilih oleh Allah menjadi pimpinan hari adalah hari Jumat. Jam juga ada jam yang terbaik. Dari 1 sampai 24 jam ada jam yang terbaik adalah di mana letak jam dan waktu yang terbaik? Di sepertiga. Oleh karena itu ketika kita sudah sampai di Sayyidus Suhur, bulan yang istimewa, kita ini mendapatkan perintah karena kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, sederhananya kita dipanggil nih
kalau kita merasa punya iman, kalau kita sudah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tentunya kita memiliki kewajiban yang tentunya ketika kita sudah memeluk agama Islam berarti kita sudah berkewajiban untuk berpuasa. Karena Ibu, puasa ini adalah ibadah sir, ibadah yang tahu hanya kita dan Allah. Kalau sholat kita masih terlihat fisik kita sedang melaksanakan sholat. Kalau zakat, sedekah kita juga terlihat. Kalau apalagi haji, orang yang berangkat satu yang nganter bisa satu kampung, satu kelurahan. Tapi kalau puasa cuma diri kita dan Allah yang tahu. Makanya ganjaran untuk orang yang berpuasa langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Siyamuli wa ana azibi. Jadi ganjaran orang yang berpuasa langsung Allah yang ngasih. Mengenai jumlah terserah Allah. Kebaikan yang kita lakukan setiap hari di luar Ramadan, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang melakukan kebaikan satu, pasti Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Itu janji Allah. Itu di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, dan tentunya di bulan Ramadan pasti lebih berlipat-lipat lagi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan bulan spesial, Ibu. Makanya jangan sampai ditinggalkan puasa. Karena orang yang meninggalkan puasa ini ada 3. Yang pertama itu orang yang meninggalkan puasa lantaran dia mengingkari syariat, dan ini dihukumi kafir. Mengingkari syariat berarti kafir. Golongannya adalah golongan orang-orang kafir yang tidak mau puasa karena mengingkari syariat. Yang kedua adalah orang yang tahu bahwasanya puasa ini adalah syariat, bahwasanya ini adalah kewajiban, tapi dia malas dan nggak mau ngerjain puasa. Dan ini nggak dihukumi kafir, dan ini tentunya wajib mengganti puasa yang ditinggalkannya. Tapi catatannya berat. Man taraka shauma fi Ramadan. Jadi barang siapa orang yang meninggalkan puasa, man taraka shauma fi Ramadan bala maradin wala rogodin, bala maradin wala gorodin. Jadi siapa saja yang meninggalkan puasa bukan karena sakit dan bukan karena uzur lainnya, tentunya yang pertama disampaikan annahu syarrun minaz-zani. Jadi yang pertama adalah lebih buruk dari pelaku zina. Nauzubillah. Dia memang tidak dihukumi kafir, tapi lebih buruk dari pelaku zina. Wal makas, lebih buruk dari orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Maling, rampok, begal, lebih buruk dari pelaku itu. Wa mudminil khamri, lebih buruk dari pecandu minuman keras. Bal yashkur fi islami, dan ini diragukan keislamannya, wa yazununa bihi zandakhata, dan ini tergolong orang-orang yang zindik, walin hilala, dan termasuk orang-orang yang munafik. Jadi nggak ngerjain puasa karena kita ini dalam keadaan nggak ada uzur syar'i, kita sehat,
Tentunya kita juga masuk dan penuhi syarat sah puasa, yaitu syarat kita sebagai muslim. Yang kedua, kita enggak gila, dan ketiga, kita disanggup. Kalau 3 syarat ini kita sudah punya, tapi kita gak mau puasa lantaran gak mau, lantaran kita malas, inilah yang menjadi catatan pandangan Allah dan Rasul kepada orang yang seperti ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Ibu, berarti kita harus benar-benar menjaga puasa kita agar kita ini bukan tergolong orang-orang yang munafik. Yang ketiga adalah yang gak berpuasa dikarenakan uzur syar'i. Kalau uzur syar'i tentu sudah ada ketentuannya, di mana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 184 penjelasannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di situ dijelaskan Al-Baqarah 184, 183 itu penjelasan mengenai puasa, kewajiban kita sebagai orang yang beriman, panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman agar kita menjalankan ibadah puasa. Penjelasan mengenai uzur syar'i dijelaskan di dalam Al-Baqarah 184 dan nanti dilanjutkan juga di Al-Baqarah 185. Jadi barang siapa yang sakit, berpergian jauh, dan dia bisa tidak berpuasa, tapi ingat, kita wajib mengganti di hari yang lain. Kemudian ketentuan kalau kita sudah tidak sanggup, tidak berdaya, ada fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Itu sudah ada ketentuannya. Makanya bersyukur kepada Allah, kita dikasih sehat, kita dikasih panjang umur, kita dikasih kesempatan dan waktu untuk mampu bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Dan tentunya ada kisah begitu pentingnya Ramadan, dan ini kisah doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Menjelaskan, jadi Nabi Muhammad ketika pengen naik mimbar, ketika ingin berkhutbah, kemudian dia pengen naik mimbar, setiap anak tangganya Nabi Muhammad selalu mengucapkan amin. Anak tangga kedua mengucap amin, anak tangga ketiga mengucapkan amin. Sahabat melihat, dan kemudian sahabat bertanya, ya Muhammad, aku melihat engkau, ketika engkau ingin naik mimbar, setiap anak tangga engkau selalu mengucapkan amin. Lalu apa jawaban Nabi? Lamma rokyat darajatal ula ja'ani Jibril. Jadi ketika dia ingin naik mimbar, setiap anak tangganya, dan sebelum naik anak tangga, datang malaikat Jibril dan kemudian berdoa. Yang doa malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad. Bisa bayangin kalau kita yang doa, nggak jaminan 100% dijabah, walaupun doa saja minta, yakin pasti bakal dijabah karena janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti bakal dijabah. Cuma kadang kepercayaan diri kita. Kenapa kepercayaan diri kita kurang ketika kita doa yakin, serasa doa kita nggak diterima? Karena dosa-dosa kita. Keyakinan diri kita akan doa itu yang menghambat doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ini doa malaikat Jibril yang aminin Nabi Muhammad. Apa doa? Syaqiya abdu adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu faqultu amin. Jadi celakalah bagi seorang hamba yang mendapati bulan suci Ramadan tapi tidak bisa
dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita celaka buat seorang hamba yang mendapati bulan suci Ramadan tapi dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menjawab amin. Padahal Ramadan ini momentum kita untuk memohon ampun. Ramadan ini bulan ampunan, bulan magfirah. Kalau nggak dimaksimalkan sangat-sangat disayangkan. Karena tentunya di malam bulan suci Ramadan, Ramadan adalah di mana Al-Quran diturunkan, dan ada malam 1000 bulan yang istimewa, bahwasannya bobotnya itu bobotnya itu seperti malam 1000 bulan. Kalau dihitung secara waktu kurang lebih 83 tahun. Begitu dahsyatnya kita dikasih kesempatan, istilahnya 11 tahun kita berbuat dosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, dan tentunya Allah masih sayang sama kita. Disiapkan 1 bulan khusus supaya apa? Kita di sana untuk beribadah kepada Allah dengan cara ikhlas lillah karena Allah, agar kita bisa mendapatkan ampunannya. Kan janji Allah, man shauma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yakin pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan enggak cuma puasanya, ibadahnya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya mengharapkan ridha Allah, pasti dosanya akan diampuni. Puasa ini spirit kita beda, Bu. Ibadah kita semangat, betul nggak? Dan ada ibadah-ibadah khusus yang ada cuma pada bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan khusus hanya di bulan Ramadan. Kecuali yang tidak menjalankan puasa karena uzur, bisa diganti di hari yang lain. Tapi itu dalam rangka mengganti puasa Ramadan kita. Ada taraweh. Taraweh kan khusus cuma di bulan Ramadan. Sesolehah-solehahnya ibu, nggak mungkin di hari lain ibu berangkat malam keluar izin sama suami, mama mau kemana? Aku mau sholat taraweh. Ibu stres. Cuma ada pada bulan suci Ramadan. Kita nggak perlu permasalahkan yang 23, nggak perlu permasalahkan yang 11, tapi saya yakin tahu jawabannya. Ibu kira-kira dari yang 23 atau 11, ibu biasanya sholat tarawih pilih yang mana? Tuh, saya tahu. Kira-kira dari imam yang cepat sama yang lama, kira-kira ibu pilihnya imam yang cepat apa yang lama? Emang itu. Betul nggak? Kira-kira di YouTube nih, Bu. Kan kita bisa lihat tuh di YouTube. Ada sholat tarawih, nah makanya kita dikasih gambaran tuh. Ya kalau seandainya mereka melakukan apa yang ada di YouTube, ya mungkin mereka punya gurunya, punya ilmunya, punya sejarah tersendiri yang kita nggak tahu kenapa bisa terjadi sholat seperti itu. Betul nggak? Tapi kan kita secara kasat mata yang kita lihat, kalau sholatnya lama itu sampai sholat semalaman dari isya sampai ketemu sahur 30 juz. Itu kalau model sholat kayak kita, baru belum sampai sejus baru ngelihat masjidnya udah pulang. Kalau udah sampai sholat mah udah luar biasa, baru lihat masjid, wah ini kayaknya 30 juz pulang. Tapi kalau kita ngelihat yang ngebut juga kayaknya nggak elok juga ya, Bu ya. Itu ada di YouTube, cuma butuh waktu 7 menit untuk menyelesaikan 23 rakaat. Betul nggak? Waduh, sholatnya Masya Allah ekspres, semua diterabas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'budu wa la tu'minu wa ma'budu la na'budu wa la tu'minu wa ma'budu lakum dinukum. Allahu Akbar. Sallallahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Itu kalau model makmumnya anak muda, itu bisa ngikutin. Wah, ini baru imam gua cakep ya. Allahu Akbar. Sallallahu Allah. Gimana kalau makmumnya yai-yai, nenek-nenek? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul, Bu. Pasti gak kuat. Makanya kita maksimalkan Ramadan ini sebaik mungkin agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu
Yang kedua syaqiyya abd adzraka walidayhi au ahadahuma walam yudkhilahul jannah. Jadi celakalah bagi seorang hamba yang masih memiliki kedua orang tua, masih mendapati kedua orang tuanya baik, atau satu di antaranya masih hidup tapi tidak bisa membawanya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul bilang amin. Momentum di Ramadan ini perdekat diri kita dengan orang tua. Dulu kita jadi anak, sekarang sudah jadi orang tua, dan tentunya walaupun kita sudah jadi orang tua, pasti kita tetap masih punya orang tua. Kalau masih ada, samperin. Kalau udah nggak ada, doain. Ya Bu ya, karena kan anak adalah salah satu yang bisa mendoakan kita, yang mudah-mudahan doanya sampai kepada kita adalah doa anak yang soleh. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi ketika anak Adam meninggal dunia, semua amal terputus kecuali 3. Yang pertama shadaqatun jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Pertanyaannya, ketika kita sudah nggak ada, pasti berharap doa dari anak kita. Tapi kalau seandainya kita udah nggak ada, apa yakin anak bakal doain kita? Kalau kita selama hidup tidak mendidik anak untuk selalu senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Oke, masih ada harapan doa dari anak yang soleh. Pertanyaannya, kalau anak kita udah nggak ada, siapa lagi yang doain? Mungkin masih ada harapan cucu. Tapi cucu, jangankan cucu, anak aja banyak yang lupa, apalagi cucu. Oke, cucu masih ingat karena masih ada sentuhan dengan kita. Permasalahannya kalau cucu sudah nggak ada, siapa lagi yang mau doain kita? Tetangga. Oke, tetangga. Belum tentu, dia saja belum tentu mikirin emak bapaknya, bagaimana lagi mikirin kita? Oh tenang Ustaz, kan ada doa yang semua bakal kebahagiaan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Masih ada harapan. Kita didoain oleh orang lain dengan doa Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Seandainya kita berharap dari doa itu, ketika hadiah itu pengen dibagikan kepada kita yang ada di dalam kubur, tiba-tiba kita lagi minta berharap dari doa tersebut, ternyata kita tidak masuk bagian golongan orang-orang yang beriman, karena kehidupan kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah udah ngarepin, nggak dikasih, lewat tiba-tiba nggak dikasih. Ya Allah, makanya dikasih kesempatan. Waladun soleh nggak cuma sekedar anak. Walad itu lebih luas. Kalau anak, bin, banun, itu anak langsung, anak dari darah kita, dari kandung kita, bin. Tapi kalau walad luas, siapapun yang pernah kita didik, siapapun yang telah membersamai kita dan kita rawat, baik anak langsung, baik tetangga, saudara, keponakan, atau anak angkat sekalipun, tentunya selama kita didik baik, yakin pasti doanya sampai selama anak itu jadi anak yang soleh dan soleh. Dan dikasih kesempatan shadaqatun jariyah, makanya selama hidup banyakin sedekah. Ramadan ini selain kita perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sedekah. Sedekah itu luas, nggak cuma harta, nggak cuma materi. Senyum pun bagian dari sedekah, tapi harus ada lawannya. Jangan sendirian. Kalau senyum-senyum sendirian, setiap jalan sendiri senyum, kemana-mana ngeliat senyum, nggak ada orang yang lewat dia senyum, tanda dia tidak memiliki kewajiban puasa. Alias gilo. Ya Bu ya. Dan kenapa saya bisa berdiri di sini? Saya, ya Allah, saya banyak belajar dari guru-guru saya. Saya ngaji lagi, saya belajar lagi, dan saya termotivasi dengan satu kisah. Bahwasanya kita ini sebagai muslim dan muslimat jangan pernah lepas dari yang namanya belajar, menuntut ilmu.
baik ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, harus selalu senantiasa kita pelajari. Dan kita sebagai orang tua harus belajar ilmu agama. Kita spill terus, kita perdalam terus, karena anak sekarang makin kritis. Anak sekarang harus benar-benar didampingi, karena perkembangan anak-anak sekarang jauh lebih cepat perkembangannya karena dengan kemajuan teknologi. Kalau bapak ibunya tidak memiliki ilmu yang baik untuk urusan agama, khawatir anak banyak yang meleset karena tiada bimbingan dari ayah dan ibunya. Bu, kisah saya ini kesini bersama Amanah Muslim, tentunya ingin mengajak ibu semua wakaf Quran. Wakaf Quran ini tentunya ini bukan ini sudah berlangsung lama, dan alhamdulillah sudah juga didistribusikan. Alhamdulillah untuk orang-orang yang membutuhkan Al-Quran, pondok pesantren, rumah tahfiz, yayasan, yatim dan duafa, tentunya mereka itu butuh Al-Quran. Yang Al-Quran ini insya Allah pasti akan disampaikan, karena ini adalah sebuah amanah. Karena kita membawa amanah dari Bapak Ibu untuk wakaf Quran. Dan tadi yang saya sampaikan bahwasannya apabila, apalagi di bulan suci Ramadan ini, apabila kita membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu asru hasanah. Barang siapa yang baca Al-Quran, satu huruf dalam Al-Quran, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Itu hari biasa. Bagaimana di bulan suci Ramadan? Dan tentunya Rasul pernah bilang bahwasanya alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif lam mim setiap hurufnya dikalikan 10 jadi 30 kebaikan. Itu di hari biasa. Bagaimana di bulan suci Ramadan saat kita berpuasa? Saat kita berpuasa nafasnya saja jadi ibadah, apalagi nafasnya kita jadi zikir, nafasnya kita jadi ibadah, apalagi baca Qurannya. Quran ini yang akan kita persembahkan untuk mereka. Di sini mungkin Quran banyak kita bisa mendapatkan, tapi saudara-saudara kita, satu kisah yang bikin saya semangat untuk belajar, Ibu. Walaupun boleh dibilang saya ini seniman, saya ini artis, saya pemain sinetron, tapi boleh dong seniman berdakwah. Dan profesi, apapun profesinya, berdakwah. Dakwah bukan sebuah profesi, tapi apapun profesinya, kita berdakwah. Kisah dari seorang penggali kubur yang ada di pemakaman Dahdah di Damaskus. Pemakaman Dahdah ini pemakaman khusus untuk syuhada, untuk orang-orang alim, untuk para ulama-ulama setempat. Kisah ini dikisahkan oleh Syekh Hisham Al-Burhani, menceritakan tentang seorang tukang gali kubur yang bernama Abdurrahman Al-Haffar. Satu ketika datang seorang ibu membawa jasad anaknya. Seorang ibu ngasih kerjaan nih sama Abdurrahman Al-Haffar, tolong bikinin kuburan. Ditanya untuk siapa? Untuk anaknya yang meninggal dunia. Karena ini sebuah tugas, dibikinlah kuburan sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan permintaannya. Selesai kuburan itu jadi, nggak berapa lama ibu ini datang bersama jasad anaknya dan diantarin oleh beberapa kerabatnya. Terjadilah prosesi pemakaman. Ketika prosesi pemakaman, Abdurrahman Al-Haffar ikut bantu menerima jasad anak tersebut untuk dimakamkan di dalam kubur. Jadi dia nerima di dalam kubur. Ketika dikuburin jasad tersebut, terjadi sesuatu yang aneh. Keluar cahaya yang indah, laksana cahaya surga, dan dia tidak pernah melihat keindahan sebelumnya. Dan kemudian datang dua sosok mengambil jasad itu, mengambil orang itu. Kaget, karena kaget pingsan. Kemudian diangkat dan prosesi pemakaman dilanjutkan, dan setelah itu orang-orang di sekitar berusaha menyadarkan Abdurrahman Al-Haffar dengan mencipratkan air ke wajahnya, dan kemudian sadar. Setelah sadar ditanya oleh orang sekitar,
apa yang terjadi dengan engkau? Aku melihat keanehan. Ketika aku di dalam kubur dan menguburkan jasad tersebut, di dalam kubur berubah menjadi cahaya-cahaya yang indah, dan datanglah sosok mengambil orang tersebut. Apa dikatakan oleh orang sekitar? Oh, mungkin ini halusinasi. Dan gak berapa lama, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, datang lagi ibu yang sama. Datang lagi, minta lagi dibikinin kuburan, tolong bikinin lagi. Kok masih ibu yang sama? Tapi karena ini tugas tetap dikerjain. Selesai lubang kuburan digali, datang lagi. Gak berapa lama datang ibu ini dengan jasad anaknya lagi dibarengi oleh beberapa kerabatnya, dan kemudian terjadi lagi prosesi pemakaman. Akhirnya dikuburkan lagi, dan dia bantu lagi seperti biasa menerima jasad di dalam kubur, kemudian dikuburkan. Dan apa yang terjadi? Kejadian yang sama terjadi. Kejadian serupa terjadi, kuburan di dalamnya jadi berubah menjadi indah, seperti laksananya taman-taman surga, benar-benar indah. Dan datang lagi dua sosok ngambil orang tersebut, dan dia tidak pingsan karena ini pernah terjadi. Akhirnya prosesi pemakaman diselesaikan. Dan setelah selesai muncul rasa penasaran untuk bertanya kepada si ibu yang tertimpa musibah. Akhirnya ditanya, ibu ini siapa? Ibu ini orang mana? Saya hanya orang di sekitar. Lalu siapa ibu yang meninggal? Saya ini baru tertimpa musibah. Anak saya meninggal. Yang lalu adalah anak saya, dan sekarang adalah anak saya. Mereka adik kakak. Muncul lagi penasaran, ibu, mohon maaf, amalan apa yang pernah dibuat sama anak, sehingga saya melihat keanehan yang indah di dalam. Apa jawabannya? Langsung dijawab, anak saya biasa-biasa saja. Tapi anak saya yang pertama adalah orang yang gemar cari ilmu, gemar belajar. Di mana ilmu dicari, di mana ada tempat dan sumber pengetahuan dikejar. Bahkan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dia mencari ilmu. Ya Allah. Dan anak yang kedua adalah kakaknya, yaitu hanya seorang tukang kayu. Tapi hasil jerih payah jualan kayunya, hasil jerih payah usaha kayunya diperuntukkan buat adiknya belajar. Jadi kakaknya cuma modalin adiknya belajar, adiknya kepengen belajar dimodalin, adiknya kepengen usaha dimodalin, semua difasilitasin. Bahkan dia rela untuk tidak bisa mendapatkan ilmu yang banyak karena dia memfasilitasi adiknya untuk belajar. Dan disitulah adik dan kakak yang sama-sama senang mencari ilmu, baik yang belajar ataupun yang memfasilitasi orang yang mau belajar, mendapatkan keistimewaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya duduk kita hari ini dalam rangka belajar, karena kita pengen ilmu yang kita cari. Kenapa kita diwajibkan untuk mencari ilmu? Tentunya kita mendapatkan ilmu karena untuk kebaikan kita, supaya sholat kita jadi benar, puasa kita jadi benar, ibadah yang lain kita jadi benar. Kalau seandainya sholat, puasa, haji dan lain sebagainya kita jadi benar, insya Allah, karena syarat diterima ibadah kita adalah salah satunya ibadah sesuai dilakukan dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya yang terakhir, saya nggak akan bahas panjang, saya ingin ajak bersolawat. Karena yang terakhir, syakia abdun dzukirta indahu walam yusolli alaika. Celaka bagi seorang hamba yang mendengar nama Nabi disebut tapi tidak bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kalau mau tahu kisah tadi ada di YouTube. Namanya kisah penggali kubur Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Abdurrahman Al-Hafar, dia itu yang menjelaskan Syekh. Jadi bisa dilihat dalam bahasa sana ya, tapi tetap ada terjemahannya. Ibu, kita bersama sahabat Amanah Muslim mengajak kepada kita semuanya. Kita sudah mencari ilmu pagi ini,
dan tapi ada orang-orang yang butuh fasilitas ilmu, fasilitas untuk bisa mendapatkan ilmu. Makanya saya semangat hadir di sini. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dan saya, apa yang saya lakukan hari ini Allah berkahi, Allah ridhoi. Kita langsung serahkan, jangan kemana-mana dulu Ibu. Tentunya kita serahkan kepada Ustadz Mulia sebagai pimpinan kita, pimpinan rombongan kami dari Syiar Dakwah Amanah Muslim. Nanti jadwal Ustazah Bunda Cinta ada juga ya? Masya Allah, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Tuan Guru kita yang telah menyampaikan ceramah agama di hadapan kita semua. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang mudah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu perjuangan untuk mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran masih tetap kita lanjutkan Bapak Ibu, melanjutkan daripada perjuangan daripada almarhum Syekh Ali Jaber, bagaimana mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran, mewujudkan generasi Qurani, mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, mengal-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Quran. Begitu juga lah yang kita lanjutkan dengan Al-Mukarram Tuan Guru kita Ustadz Hafiz Salim. Tentunya bagaimana supaya adinda-adinda kita terselamatkan dari buta aksar Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada momen ini, momen yang tidak kalah pentingnya, kami akan mengajak anda kami, bunda kami untuk bertransaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berniaga langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang kita bantu adalah Allah, yang kita bantu adalah perjuangan Rasulullah. Intan surullah yang suruh, ketika kita mampu membantu Allah, maka Allah akan membantu kita. Pada momen ini kami akan membagikan hadiah kepada ayahanda kami, ibunda kami, sebagai ucapan terima kasih kenang-kenangan yang langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita Ustadz Hafiz Salim. Tentunya buku ini adalah amalan ringan paling menakjubkan, karangan daripada almarhum Syekh Ali Jaber. Buku ini nanti akan kita serahkan kepada ibunda-ibunda kita yang ikut serta satu perjuangan dengan kita, bagaimana mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Pada momen ini yang kita titik beratkan untuk berbagi mushaf Al-Quran kepada para penghafal Al-Quran. Al-Quran inilah nantinya bunda yang akan kita berikan ke pondok-pondok tahfiz Quran, rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah sekolah yang membutuhkan. Nanti Al-Quran inilah yang akan mereka baca dan dijadikan mereka sebagai rujukan untuk menghafal nantinya. Ada wasilah harta yang kita berikan ketika kita memberikan mushaf Al-Quran, wakaf Al-Quran. Dari situlah mereka berproses untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Bagi ayahanda kami, bunda kami, pada momen ini akan kami ajak, yaitu dengan sedekah komitmen. Komitmen di sini tidak harus ditunaikan pada pagi hari yang berbahagia ini, melainkan bisa ditransfer besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Boleh dicicil 1 kali, 2 kali, 3 kali, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Caranya bagaimana? Caranya cukup simpel bunda. Ketika nanti hati itu terpanggil, jiwa itu tergerak, ibunda cukup angkat tangan, kemudian hadirkan niat, maju ke depan, terima cenderamatan kenang-kenangan dari kita yang akan langsung diserahkan oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita. Setelah itu kita akan berikan kartu komitmen yang di dalamnya ada nomor rekening dari yayasan kita. Tentunya Bapak Ibu boleh tuliskan, kalau umpamanya hari ini mau ditunaikan, alhamdulillah. Kalau umpamanya biar sekali tunaikan, boleh diangsur 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, alhamdulillah. Seperti tempat-tempat yang lain bunda, ketika kita menawarkan hal yang sama, tidak hanya 5 orang yang ikut serta, tapi 10 orang bahkan lebih. Kenapa mereka bisa? Karena ajakan yang kita tawarkan sifatnya komitmen, tidak harus ditunaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Umpamanya ada yang bertanya, Ustaz, kami ingin ikut diangkat 3 juta rupiah setakat dengan 30 mushaf Al-Quran, bisa nggak kami cicil selama 5 bulan? Maka jawabannya bisa Bapak Ibu. Kalau umpamanya 10 bulan, bisa atau tidak bisa? Bisa Bapak Ibu. Kalau umpamanya bulan ini ada, bulan besok tidak ada, bulan berikutnya baru ada, bisa atau tidak Ustaz? Bisa. Tergantung kita Bapak Ibu mau atau tidak mengambil kesempatan yang ada. Tidak ada batasan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya niat, Allah punya cara untuk menyelesaikan hajat dan niat kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita, bahwa bulan puasa ini bulan
yang penuh berkah. Allah lipat gandakan apa yang kita kerjakan dalam kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan Allah lipat gandakan di bulan yang penuh berkah ini. Inilah alasannya Bapak Ibu, kenapa di tempat-tempat yang lain ketika kita melakukan hal yang sama tidak hanya 5 orang yang ikut serta, bahkan lebih karena ajakan yang kita tawarkan sifatnya komitmen, tidak harus tunaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Al-Quran inilah nantinya akan kita sebar, Al-Quran inilah nantinya akan kita bagi kepada pondok-pondok tahassus Quran, rumah Quran dan maghrib mengaji. Mudah-mudahan ini nantinya menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tidak aktif setiap harinya membaca Quran, mungkin kita tidak banyak dalam menghafal Quran, tapi kita masih tergolong sebagai ahli Al-Quran yang siap mensupport adik-adik kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan 1 juta yang dicita-citakan oleh almarhum Syekh Ali Jabir, 1 juta penghafal Al-Quran yang dicita-citakan oleh Al-Mukarram dan guru kita Habib Salim, mudah-mudahan ada anak cucu kita di dalam. Jadi izin bunda sejenak kami mencari orang-orang dermawan, orang-orang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siap membersamai perjuangan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami berikan kesempatan kepada 10 jamaah terbaik saja yang siap membelanjakan hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk program berbagi mushaf Quran setakat dengan 3 juta rupiah, setakat dengan 30 mushaf Al-Quran yang tidak harus ditunaikan pada pagi hari yang berbahagia ini, bisa ditransfer besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tidak harus sekali tunaikan, boleh diangsur 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, boleh dicicil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Insya Allah, bismillah, silahkan angkat tangan. Ada Bapak Ibu? 30 mushaf Al-Quran, insya Allah mujahidah pertama yang siap membersamai kita dalam perjuangan yang sangat mulia ini. Yakinkan hatinya, kuatkan imannya, semata-mata untuk membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mushaf inilah nantinya yang akan mereka baca, mushaf Al-Quran inilah nantinya yang akan mereka jadikan sebagai untuk menghafal Al-Quran. Maka inilah cara cerdas kita untuk mendapatkan amal jariah yang mengalir secara deras. Bismillah. Ada bunda kami? Insya Allah. Sebelum kita hitung mundur, jangan takut atau malu berbuat kebaikan Bapak Ibu, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak jamaah sudah membuktikan Bapak Ibu, Ustaz kami ingin ikut di angka 30 mushaf Al-Quran, tapi kami 10 bulan ya, ternyata 2 bulan sudah selesai. Itulah ketika kita punya niat yang ikhlas, Allah punya cara menyelesaikan hajat dan niat kita. Bismillah. Yang mengawali langkah kita ada bunda, insya Allah mujahidah pertama yang siap membantu perjuangan kita pada pagi hari yang berbahagia ini di angka 30 mushaf Al-Quran setakat dengan 3 juta rupiah, boleh dicicil, boleh ditransfer besok, lusa, minggu depan. Insya Allah inilah nantinya akan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita hitung mundur, 5 4 3 2. Ada kira-kira Bapak Ibu? Insya Allah berkah. Kita jadikan harta kita yang sesungguhnya, kita jadikan harta kita milik kita sesungguhnya. Ketika kita meninggal dunia maka terputuslah semua amal ibadahnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang ikhlas. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersedekah, kita berikan mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran inilah nantinya selama mushaf Al-Quran ini mereka baca dan mereka jadikan sebagai referensi untuk menghafal, maka pahalanya tetap mengalir sampai nantinya. Mudah-mudahan inilah nantinya aku, Masya Allah ibunda kita. Ya bunda, Masya Allah, atas nama Majelis Talim bunda, Masya Allah, Insya Allah ini Insya Allah kita jadikan sebagai amal jariah yang dapat dalam kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mungkin merasa berat di angka 3 juta rupiah, yakin kurang mampu, kita turunkan di angka 1 juta rupiah, sifatnya tetap sama, tidak harus ditunaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Bismillah. Ada kira-kira ibunda kami di belakang? Masya Allah. Kita jadikan harta kita yang sesungguhnya, mudah-mudahan ini menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada? Insya Allah berkah. 1 juta, Masya Allah ibunda kita mujahidah pertama. Silakan bunda. Masya Allah.
Seperti yang Bapak Ibu persaksikan bahwasanya infak sedekahnya Bapak Ibu tidak harus ditunaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Kami hanya mencatatkan nama, nanti kita akan berikan kartu komitmen yang di dalamnya ada nomor rekening yayasan kita. Setelah itu kami serahkan lagi kepada ayahanda kami, bunda kami, mau transfer hari ini alhamdulillah. Kalau sekali tunaikan mau dicicil silakan, tidak ada batasan dan paksaan. Masya Allah, atas nama Majelis Taklim, Masya Allah, silakan bunda. Masya Allah. Ada lagi bunda kami? Insya Allah kita jadikan harta kita yang sesungguhnya, yang ingin berwakaf atas nama almarhum orang tuanya. Karena kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu, sesukses apapun kita hari ini, sekaya apapun kita waktu ini adalah berkat jasa dua sosok yang begitu berpengaruh dalam hidup kita. Dua sosok tersebut adalah sosok ayah dan ibu, umi dan abi, mama dan papa kita masing-masing. Mungkin selama mereka hidup belum sempat kita membalas jasa almarhum orang tua kita melalui wakaf yang kita berikan, kita atasnamakan untuk mereka. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah yang dapat orang kita di Allah Subhanahu wa taala. Masih ada bunda? Masya Allah ibunda kita mujahidah ketiga. Takbir, Allahu Akbar. Mari sama-sama kita doakan sebagai ibunda kita sehat selalu. Allah ijabah semua doa-doanya dan Allah mudahkan semua urusan. Masih ada bunda kami di belakang? Masya Allah ibunda kita mujahidah keempat. Takbir, Allahu Akbar. Ustaz, 1 juta rupiah boleh nggak 1 bulan? Boleh Bapak Ibu. Tidak ada paksaan dan batasan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Tawaran itu tetap kita berikan, tergantung kita Bapak Ibu mau atau tidak mengambil kesempatan yang ada. Sedekah itu ada dua cara. Ketika sedekah itu sembunyi-sembunyi, itu dilakukan face to face perterangan. Tapi ketika diperuntukkan untuk halayak ramai, kita buka secara terang-terangan. Karena ini untuk umat, dari umat untuk umat. Mudah-mudahan bila nantinya aku menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ada bunda? Insya Allah berkah. Mudah-mudahan bila nantinya yang akan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada bunda? Sudah ada 6 ibunda kita yang ikut serta perjuangan kita yang sangat mulia ini. Kita berikan 4 orang lagi. 4, Masya Allah ibunda kita 7 orang. Ada lagi 3 orang lagi. Kita cari sebelum kita turunkan. Masya Allah. Sebelum kita tutup dengan doa, Masya Allah ibunda kita 8 orang. Ada lagi 2 orang lagi. Masya Allah ibunda kita 9 orang. 1 orang lagi. Kita cari insya Allah. Kita jadikan hari. Masya Allah. Silahkan bunda. Sebelum kita tutup dengan doa nanti yang akan diucapkan oleh Mukarram guru kita Ustaz Hafiz Salim. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, apa yang kita wakafkan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka Bapak Ibu tidak bisa baca Quran menjadi mereka bisa. Jadi mereka tidak hafal Quran menjadi mereka hafal. Maka ini adalah cara cerdas kita untuk mendapatkan amal jari yang mengalir di sejahtera. Masih ada bunda? 2 orang lagi insya Allah. Kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bosan-bosannya kami mengajak menggugah hati ayahanda kami, bunda kami untuk terus serta berjuang bersama-sama kami. Tentunya bagaimana bisa untuk mewujudkan generasi Qurani. Kalau mungkin merasa berat di angka 1 juta rupiah, kita berikan kesempatan yang terakhir kepada jamaah 10 jamaah terbaik yang siap membelanjakan hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mewakafkan 5 mushaf Al-Quran setara dengan 500.000 rupiah, sifatnya tetap sama, tidak harus ditunaikan pada pagi hari yang berbahagia ini, bisa ditransfer besok, lusa, minggu depan, bulan depan, di saat Allah memberikan rezekinya kepada kita. Bismillah, silahkan angkat tangannya. 500.000 rupiah setara dengan 5 mushaf Al-Quran. Ada kira-kira bunda kami? 5 mushaf Al-Quran. Insya Allah Al-Quran ini nantinya yang akan kita berikan kepada adik dan kita para penghafal Al-Quran. Ada kira-kira?
5 mushaf Al-Quran setakat 500.000 rupiah. Malu rasanya Ustaz 500.000? Jangan malu Bapak Ibu berbuat kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja kita buat seperti tadi angka yang teratas supaya memotivasi jamaah. Inilah ajang Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak orang yang kaya tapi hatinya tidak tergerak untuk bersedekah. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, ketika Allah tawarkan, ketika ditawarkan kepadanya kebaikan, dia selalu bisa untuk melakukan. Maka inilah cara cerdas kita untuk mendapatkan amal jariah. Bismillah. Ada bunda di angka 500.000 rupiah setakat dengan 5 mushaf Al-Quran, sifatnya tetap sama. 500.000 Ustaz, boleh nggak 5 bulan? Boleh Bapak Ibu. Masalah bunda kita 1 orang. Ada lagi bunda? Ustaz, bulan ini ada, bulan besok tidak ada, bulan berikutnya baru ada, boleh atau tidak? Masya Allah, atas nama majelis Sunda silakan. Masih ada bunda? Sudah ada bunda kita 1 orang atas nama majelis taklimnya. Kita doakan semoga majelis taklimnya Allah berkahi dan Allah hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ada bunda? Mujahidah selanjutnya atau ibunda kita selanjutnya di angka 5 mushaf Al-Quran setakat dengan 500.000 rupiah, insya Allah berkah. Ada? Masih ada bunda? Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ibunda kita tidak terbiasa saya dikasih cara terang-terangan. Nanti setelah selesai ditutup dengan doa. Berapapun yang mau kita wakafkan, mau 2 juta, mau 20 mushaf Al-Quran, mau 10 mushaf Al-Quran, mau 5 mushaf Al-Quran, mau 30 mushaf Al-Quran, silahkan jumpai tim kita nantinya setelah Al-Mukarram Tuan Guru kita tutup dengan doa. Untuk itu Bapak Ibu, kita duduk, rapikan duduk kita kembali, kita tutup dulu dengan doa yang akan dimunajatkan oleh Mukarram Tuan Guru kita kepada Al-Mukarram. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Rehan, dan terima kasih kepada Bu Hajah, jamaah, dan tentunya atas apa yang sudah diberikan untuk saudara-saudara kita dalam bentuk wakaf Quran yang dikondisikan oleh Amanah Muslim Indonesia. Semoga kita akan amanah menyampaikan ini, amanah yang disampaikan oleh ibu-ibu semua yang hadir, dan semoga bisa menjadi manfaat buat kita, manfaat di masa kita masih hidup dan juga manfaat setelah kita sudah tiada. Dan terus mencari ilmu, semoga ilmu yang kita cari menjadi penerang untuk di alam kubur kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena dengan iman dan ilmu semoga Allah angkat derajat kemuliaan kita. Baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la fa'indal hisab. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semua yang hadir, dan saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga bisa jumpa lain waktu lain kesempatan. Doakan juga untuk saya, semoga saya selama di sini dikasih sehat dan selamat, dan juga kembali ke Depok juga dengan selamat,
dan tentunya mudah-mudahan saya juga selalu istiqomah. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.